Kita semua adalah satu tubuh Kristus. Kalau satu sakit, pasti semuanya merasa sakit. Itulah semangat kita dalam PPC ini. Maka saya berharap semoga umat bisa menanggapi tawaran PPC ini dengan baik dan juga bisa melakukan segala sesuatu untuk kebaikan bersama. Mari kita semua bergandengan tangan menurut cara dan kemampuan kita untuk melawan wabah pandemi COVID-19 ini. Mari kita tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatan, dan berjuang untuk kesehatan pribadi maupun bersama, dan berusaha untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Bersama kita selalu bisa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama para ibu dan bapak, saudari-saudara, kaum muda, remaja, anak-anak, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu Biasa ke-18. Hari ini kita mengawali bulan yang baru. Dan Bunda Gereja mengajak kita semua untuk senantiasa mengambil bagian dari Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan kita. Dan hari ini Tuhan Yesus menyatakan dirinya, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Pada hari Minggu ini kita sebagai satu keluarga umat Allah hadir di hadirat Tuhan. Kita nyatakan segala syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan. Dan sekaligus kita memohon belas kasih dan kerahiman-Nya bagi kita sekalian pada perayaan syukur hari ini. Ibu bapak, saudara-saudari, shalom untuk kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi virtual, online, dan live streaming pada Minggu Biasa ke-18 ini. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan 1-2 pikiran kepada kita semua sebagai permenungan sesuai dengan ajakan Tuhan Yesus pada hari ini untuk selalu datang merayakan Ekaristi Kudus. Sebab di sanalah kita menyambut roti kehidupan kekal. Dalam perjalanan kehidupan kita semua, saat kita menghadapi kesukaran, saat kita menghadapi penderitaan, tidak jarang kita sering mempersalahkan diri sendiri, mempersalahkan orang lain, bahkan tidak jarang juga kita mulai mempersalahkan Tuhan. Bahkan kita ngambek pada Tuhan. Kita mempersalahkan Tuhan. Ada kisah seorang bapak yang tidak lagi mau ke gereja dan berdoa, tidak lagi mau merayakan Ekaristi karena kehilangan buah hati yang sangat dicintai. Kita mungkin punya cerita-cerita yang mirip seperti ini. Dalam sebuah sharing itu lalu kemudian dia mengatakan, Bapak ini mengatakan, lama sesudah itu baru saya menyadari ternyata Tuhan punya rencana yang indah di balik peristiwa kematian anakku yang kekasih itu. Kita marah kepada Tuhan sebab Tuhan diam saat kita dirundung duka, saat kita dirundung kemalangan, saat kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Tuhan juga seolah-olah diam ketika seluruh dunia, bahkan bangsa yang religius ini, setiap saat berdoa kepada Tuhan, memohon supaya wabah ini cepat berlalu. Pandemi yang sudah membuat porak-poranda kehidupan, ini makin hari juga makin dahsyat di dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman seperti itu
bisa membuat kita untuk menjadi marah kepada Tuhan. Dan inilah pengalaman bangsa Israel dalam bacaan pertama. Apa yang kurang dari keinginan dan ketulusan bangsa Israel untuk mengikuti petunjuk Tuhan? Mereka mengikuti petunjuk Tuhan dengan meninggalkan Mesir. Dituntun oleh Musa keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah terjanji. Tapi di tengah pengembaraan di padang gurun, mereka mengalami kesukaran dan kesulitan. Mereka mengalami kehabisan makanan. Maka mereka mulai menggerutu. Mereka mulai mempersalahkan Musa, bahkan mereka mengutuk Tuhan dan mempersalahkan Tuhan. Mereka katakan kepada Musa, lebih baik kami tinggal di Mesir dan menghadapi kuali-kuali penuh daging daripada engkau mengantar kami dan mati kelaparan di tempat ini. Pengalaman bangsa Israel juga menjadi pengalaman kita yang seringkali dirundung kedukaan. Dan apa yang dialami? Tuhan bertindak memberikan mana. Tuhan bertindak memberikan roti kepada mereka. Supaya menjadi bukti bahwa Tuhan yang menuntun mereka keluar dari Mesir adalah Tuhan yang setia kepada umatnya dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Buktinya ketika Musa berdoa, Tuhan memberikan roti di padang gurun dan mereka makan sampai kenyang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengkritik para murid dan pendengarnya karena motivasi yang kurang bagus saat mereka mencari Dia. Ketika mereka datang kepada Dia, bacaan Injil, laporan Injil hari ini mengatakan, mereka datang dan bertanya, Rabi, bila manakah engkau tinggal? Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, sebenarnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu telah kenyang. Kurang lebih gambaran ini mirip dengan apa yang dialami bangsa Israel. Bahwa yang dicari oleh mereka hanyalah keinginan duniawi, hanyalah untuk kesejahteraan perut semata-mata. Mereka hanya memikirkan apa yang menjadi kebutuhan mereka saat ini, kini dan di sini. Tanpa memikirkan bagaimana kuasa Allah, penyertaan Tuhan bagi mereka sepanjang kehidupan mereka. Maka kritik Tuhan Yesus itu sesungguhnya menghujam hati para pendengarnya, bahkan juga kepada kita semua, karena itulah yang ada di dalam hati dan batin kita. Motivasinya adalah kenyamanan semu, kesejahteraan perut saja, dan terjamin tanpa usaha. Orang Israel tanpa mau berusaha, hanya meminta dan mempersalahkan Tuhan dan Musa. Tapi Tuhan setia menyediakan itu kepada Tuhan. Ketika melihat motivasi mereka, Tuhan Yesus merasa ini tidak sesuai dengan kehendaknya. Maka Yesus mengajak menggunakan kesempatan ini untuk mendidik mereka meninggalkan motivasi yang dangkal dengan hanya mencari kesejahteraan perut semata-mata, untuk masuk ke dalam motivasi yang lebih tinggi nilainya. Motivasi kesejahteraan perut harus diganti dengan motivasi iman. Perjuangan untuk menjumpai Yesus, untuk bukan hanya karena makan roti gratis, tetapi menuju perjuangan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka apa kata Yesus kepada mereka? Yesus mau mendidik mereka. Yesus berkata, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Bekerjalah bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa, tetapi lebih-lebih untuk yang tidak dapat binasa. Di sini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengajak, mengundang kita untuk beralih pada perjamuan hidup sejati yang hakiki. Karena kita semua dipanggil
untuk menuju kepada persekutuan persaudaraan dalam perjamuan yang kekal itu. Maka di dunia ini kita tidak hanya diciptakan Tuhan, tetapi kita dicipta dengan seperangkat potensi untuk mengelola hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Maka bagi saya, jangan sia-siakan rahmat berharga yang telah Tuhan tanamkan di dalam diri kita untuk mengelola dan membangun kehidupan kita supaya makin hari makin selaras dengan kehendak-Nya. Dan semakin hari semakin kita mencari apa yang hakiki dan sejati untuk keselamatan kita. Setiap hal yang kita lakukan di dunia ini, entah karya, entah usaha, pelayanan, apapun, seharusnya terarah pada harapan akan kehidupan yang kekal. Maka percaya kepada Yesus tidak hanya terjadi melalui mulut, kepada Yesus tidak hanya secara verbal, tapi percaya kepada Yesus perlu untuk diwujudkan dalam perbuatan. Maka hari ini Tuhan Yesus bersabda kepada kita, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Di mana kita dapat roti kehidupan yang kekal itu? Di mana kita dapatkan makanan keselamatan itu? Di dalam perayaan Ekaristi suci yang kita rayakan. Di sana kita mengenangkan kurban Kristus yang dipersembahkan bagi kita manusia ini. Maka Padre Pio mengatakan begini, kalau setiap orang Katolik itu memahami dengan sungguh arti dari pengorbanan Kristus di salib yang menghidangkan bagi kita tubuh dan darahnya, maka setiap orang Katolik akan merayakan Ekaristi dengan penuh perjuangan, entah kapan dan dimanapun dia ada, dia pasti berjuang untuk merayakan dan mengikuti Ekaristi dengan baik. Itulah kata Tuhan Yesus, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Saat-saat ini kita berada di dalam sebuah masa yang sulit. Kita semua tahu pandemi COVID-19 begitu dahsyat dalam kehidupan kita, yang membuat kita kehilangan perjumpaan dengan sesama, kehilangan banyak hal dalam kehidupan, termasuk sanak keluarga, pekerjaan, dan apapun. Bahkan perayaan Ekaristi ini pun kita rayakan secara online. Tetapi ini tidak boleh mengurangi hasrat dan niat kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam Ekaristi. Maka mari kita jangan sia-siakan kesempatan tawaran rahmat Allah setiap saat dalam perayaan Ekaristi kepada kita. Jangan sia-siakan perjamuan yang disediakan gereja untuk memelihara iman kita dan membuat kita semakin hari semakin bersatu dengan Kristus. Maka kita merayakan Ekaristi ini dengan hati layak dan pantas. Dengan sikap yang pantas kita datang merayakan Ekaristi karena kita tahu bahwa di sini saya menyambut tubuh dan darah Kristus yang memberikan kepada saya kehidupan dan jaminan akan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus yang saya imani. Meskipun saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak dapat menyambutnya secara sakramental. Kita hanya menyambutnya secara spiritual rohani. Tapi mari kita imani sungguh bahwa kurban Ekaristi ini adalah kurban keselamatan yang diperuntukkan bagi setiap orang beriman. Maka mari kita mensyukuri rahmat yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita dalam Ekaristi suci ini. Jangan lagi kita menggerutu, jangan lagi kita hanya bersikap apa adanya untuk merayakan Ekaristi. Mari kita seperti apa yang dikatakan Padre Pio. Banyak orang merayakan Ekaristi seadanya karena tidak memahami arti Ekaristi. Seandainya setiap orang Katolik memahami dengan sungguh pengorbanan Tuhan Yesus itu, maka dia akan berjuang sekuat tenaga untuk merayakan dengan baik dan benar perayaan Ekaristi yang memberikan kepada kita jaminan
kehidupan yang kekal sesudah pengembaraan di dunia ini berakhir. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa semoga kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi Tuhan, dan setia untuk mencari Tuhan dalam perayaan Ekaristi Kudus, setia untuk mencari Dia dalam setiap kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan, entah di lingkungan, di wilayah, di paroki, di keuskupan, atau dimanapun yang kita jalani. Semoga semuanya itu mengajak kita makin mengasihi Tuhan, makin terlibat di dalam perutusan gereja, supaya makin menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mohon 1-2 menit untuk menyampaikan satu pengumuman resmi dari paroki untuk kita umat paroki Grogol. Kita semua tentu tahu bahwa pandemi ini di saat-saat ini, di second wave atau di gelombang kedua ini memang cukup dahsyat dan banyak dari umat kita yang terpapar. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, dokumen Gaudium et Spes tertulis begini: kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang pada zaman ini, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Dan kita sebagai satu persekutuan umat Allah dalam gereja, kita sudah tahu bahwa sebagai satu tubuh, maka kalau satu orang sakit, seluruhnya akan merasa sakit. Itulah persekutuan umat beriman di dalam tubuh mistik Yesus Kristus, yakni gereja. Maka gereja senantiasa mau hadir untuk memberikan perhatian, bukan hanya rohani, tetapi juga dalam bentuk advokasi dan pendampingan kepada umat di masa yang sulit ini. Maka sejak bulan lalu di paroki Grogol, kami sudah melakukan pertemuan dan mematangkan segala sesuatu untuk membentuk satu tim yang namanya tim PPC Paroki Grogol atau tim Pusat Penanggulangan COVID-19 Paroki Grogol. Tim ini dimaksudkan supaya umat dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi, bantuan atau saran terkait dengan wabah COVID-19 ini. Maka beberapa bantuan yang akan dilakukan oleh tim PPC ini adalah pertama bantuan medis. Bantuan medis. Mohon mungkin diperhatikan dengan baik supaya Anda bisa menyampaikan ini kepada umat yang lain tidak sempat mengikuti perayaan ini. Bantuan medis berupa umat yang mendapati gejala awal COVID-19 dapat berkonsultasi secara online dengan para dokter dari seksi kesehatan paroki tentang penanganan selanjutnya yang diperlukan. Bila bergejala ringan dan bisa isolasi mandiri, umat akan mendapatkan vitamin dan monitoring secara rutin dari para dokter seksi kesehatan di paroki Grogol. Itu hal pertama, PPC akan melayani bantuan medis untuk umat kita. Yang kedua, bantuan konseling. Bila umat memerlukan dukungan doa atau konsultasi psikis dengan para pastor, para suster, para psikolog, maka kami siap untuk mendukung umat selama menjalani isolasi mandiri dan butuh untuk konsultasi serta peneguhan lainnya. Silakan Anda menghubungi PPC. Bantuan yang ketiga, bantuan pangan kepada umat. Umat yang melakukan isolasi mandiri dan kesulitan menyiapkan makanan sehari-hari, maka PPC atau Pusat Penanggulangan COVID-19 Grogol
melalui WKRI Cabang Kristoforus siap untuk memberikan beberapa bahan pokok dan makanan siap saji ke rumah umat yang melakukan isolasi mandiri dan kesulitan untuk mendapatkan makanan di rumah. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya berharap sebagai pastor paroki, saya berharap bila ada umat yang terpapar, bila kita terpapar COVID-19, saya mohon Anda jangan takut. Mohon untuk tidak malu dan tidak ragu untuk melapor dan meminta bantuan kepada tim PPC. Anda dapat menghubungi Saudara Winnie yang nomor handphonenya tertera di flyer yang sudah ditampilkan kepada kita. Saya sungguh berharap bahwa umat itu bisa merasakan kehadiran gereja dan juga bisa merasakan pendampingan dan bantuan pelayanan rohani dan jasmani yang disiapkan oleh gereja kepada kita. Maka PPC ini hadir untuk umat. PPC ini datang untuk kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bila ada keluarga atau bahkan kita sendiri yang terpapar, maka jangan malu dan takut untuk memberitahu dan menghubungi tim PPC untuk penanganan dan juga untuk konsultasi selanjutnya. Semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan PPC ini tentu tidak terlepas dari peran serta umat sekalian yang senantiasa turut mendukung segala sesuatu, terutama pendanaan yang diperlukan oleh paroki untuk hal-hal seperti ini. Maka pendanaan yang dipakai untuk membiayai kegiatan PPC adalah celengan Yesus Tunawisma yang tetap kita akan jalankan sebagai sebuah bentuk partisipasi umat untuk meringankan dan menjadi saluran berkat Allah bagi saudara-saudari yang membutuhkan. Kita semua adalah satu tubuh Kristus. Kalau satu sakit, pasti semuanya merasa sakit. Itulah semangat kita dalam PPC ini. Maka saya berharap semoga umat bisa menanggapi tawaran PPC ini dengan baik dan juga bisa melakukan segala sesuatu untuk kebaikan bersama. Mari kita semua bergandengan tangan menurut cara dan kemampuan kita untuk melawan wabah pandemi COVID-19 ini. Mari kita tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatan, dan berjuang untuk kesehatan pribadi maupun bersama, dan berusaha untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Bersama kita selalu bisa. Saya percaya umat paroki Grogol yang selalu murah hati dan berbela rasa akan senantiasa bahu-membahu, tolong-menolong dalam membangun kehidupan bersama, menjaga kesehatan bersama, dan memutus mata rantai COVID-19 ini. Untuk itu, saudara-saudari, inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, umat paroki Grogol. Mudah-mudahan dengan penuh kesetiaan selalu mengikuti perayaan Ekaristi dari paroki dan juga dari paroki-paroki lain. Semoga kita dari hari ke hari akan selalu dilindungi. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk menyertai kita dan mengakhiri perayaan Ekaristi kita pada siang hari ini. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita sekalian dalam seluruh karya kehidupan kita, dalam setiap harapan, rencana, dan perjuangan kita, di awal bulan yang baru ini dan dalam pekan yang baru ini selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi pada siang hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi membawa cinta kasih dan damai Tuhan.
kita semua diutus. Amin. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkarya untuk kita semua.